Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil keluar dari menara petir atau penjara petir. Namun sebelumnya Xiaoyan telah bertemu dengan seseorang yang memiliki Heart Thunder. Saat ini Rancang yang berada di luar, ketika dia melihat Xiaoyan keluar dari menara itu, dia lalu bertanya, "Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Tanya dari Rancang. Ya, sepertinya semuanya berjalan dengan lancar. Tunggu dulu. Sungguh kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika hal seperti ini terus berlanjut, aku rasa tubuh fisikmu ini setara dengan seseorang immortality, ucap dari Rancang sambil memutari tubuh Xiaoyan dan memperhatikannya. Sementara itu, para penjaga yang sebelumnya telah diberitahu oleh Rancang bahwa Xiaoyan ini adalah seseorang dari reinkarnasi Supreme, mereka langsung memberi hormat dan berkata, "Yang mulia," ucap dari para penjaga di sana. Pada saat yang sama, 100 penjaga aula penjara petir ini semuanya berdiri rapi dan berteriak secara serempak. "Hei, kenapa mereka?" tanya dari Xiaoyan kepada Rancang. "Mereka semua sungguh ingin menghormatimu setelah mereka mengetahui identitasmu," ucap dari Rancang. "Oh, ya, sepertinya kalian tidak perlu bersikap terlalu sopan seperti itu kepadaku. Supreme adalah kehidupan masa laluku. Dan sekarang, namaku adalah Xiaoyan. Salam kenal untuk semuanya," ucap dari Xiaoyan. "Yang mulia, aku tumbuh menjadi dewasa dan besar seperti ini dengan mendengarkan semua cerita tentang Anda. Bisakah Anda mendatangani bukuku ini?" ucap dari salah satu penjaga penjara itu. Sikap Xiaoyan segera membuat semua orang merasa sangat santai kali ini. Dan mereka semua berkumpul sambil memegang buku bergambar tentang Supreme atau kisah-kisah tentang Supreme ini. Xiaoyan lalu mengambil buku itu dan melihat satu demi satu. "Hei, tunggu dulu, ini kan buku cerita tentang Supreme," tanya dari Xiaoyan. Di alam dewa kuno, banyak anak-anak yang membaca buku-buku ini. Dan mereka sangat menyukainya. Dan mereka juga sangat mengidolakanmu, ucap dari Rancang. Xiaoyan akhirnya tidak punya pilihan selain menandatangani buku itu satu persatu. "Adik kecil, bagaimana kalau kamu juga mendatangani bukuku ini?" ucap dari Rancang. Dan ternyata Rancang juga mungkin termasuk dari salah satu dari mereka yang waktu kecil emang suka mendengarkan cerita tentang Supreme ini. Ternyata kamu juga ikut-ikutan ya, ucap dari Xiaoyan maksudnya. Setelah mendatangani semuanya, Xiaoyan lalu mengajak Rancang segera pergi dari tempat itu. "Kakak senior, ayo kita pergi. Aku ingin menemui istri-istriku terlebih dahulu. Dan setelah itu aku akan segera pergi dari alam dewa kuno ini." Setelah itu Rancang pun segera langsung melesat dan pergi dari sana. Kemudian Xiaoyan menemui istri-istrinya dan berpamitan kepada mereka. Tunggu dulu, sebelumnya istri-istrinya Xiaoyan ini telah datang ke tempat ini ya. Jadi maksudnya nggak pergi jauh, mungkin di wilayah itu aja. Sepertinya sudah waktunya aku pergi, ucap dari Xiaoyan. Para istri Xiaoyan pun harus melepaskan kepergian Xiaoyan ini dengan sangat berat hati. Bagaimanapun, Xiaoyan memang harus pergi dan tidak ada pilihan lain. "Sudahlah, jangan menangis. Aku hanya pergi sebentar." "Ya, sepertinya kamu harus sangat berhati-hati di sana," ucap dari King Lin dan juga Xiaoqi yang sambil menangis. "Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Kalian semua harus tetap berlatih, sehingga kalian dapat membantuku di masa depan." Kemudian Xiaoyan pun menoleh kepada Cailin. "Cailin, BMW, kemarilah. Aku ada satu hal yang ingin sangat aku jelaskan kepadamu." Mendengar itu, Cailin pun langsung berjalan mendekati Xiaoyan. Kemudian, mulut Xiaoyan pun didekatkan kepada telinga Cailin. "Sepertinya kamu kena prank."
Kemudian Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak. Maksudnya mungkin Xiaoyan ini hanya ingin Cailin ini kan tampaknya lebih kuat daripada istri-istrinya yang lain. Maksudnya lebih kuat tentang dia menangis, sedih segala macam. Dia itu emang sifatnya yang acuh tak acuh, cuek tapi mengesankan lah. Cailin baru menyadari bahwa Xiaoyan sedang menggodanya. Tetapi baru saja dia akan marah, sosok Xiaoyan sudah menghilang dari sana. Xiaoyan, aku akan menunggumu kembali dan aku akan langsung menghukummu setelah kamu kembali ke sini, ucap dari Cailin. Dia masih saja ingin mempermalukanku seperti itu, ucap dari Xiaoyan yang saat ini sudah melesat. Ketiga wanita itu pun berdiri di halaman untuk waktu yang sangat lama setelah kepergian Xiaoyan ini. Dan setelah memastikan bahwa Xiaoyan ini benar-benar pergi, mereka semua akhirnya duduk dengan tatapan yang kosong atau melamun. Ya, sepertinya kita tidak boleh lalai kali ini. Kita harus tetap berlatih dengan sangat baik, ucap dari Xiaoqi. Mendengar itu, King Lin pun lalu mengangguk. Setelah Xiaoyan pergi, ketiga istrinya itu langsung memasuki atau langsung berlatih. Xiaoyan memandang ke aula utama dari kuil kuno sebelum dia pergi. Jadi sebenarnya dia pergi dulu ke aula utama kuil kuno ya. Hei, apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Lalu, apa rencanamu? Kenapa kamu balik lagi ke sini? Tanya dari sang permaisuri. Begini, sebelum aku pergi, aku ingin bertanya kepada permaisuri. Bisakah Anda membantuku untuk mengurus benua Dodi dan benua Doki? Tanya dari Xiaoyan. Jangan khawatir mengenai itu. Ketika kamu berperang dengan istana surgawi, aku sudah mengatur semuanya. Para musuh tidak akan bisa menemukan kedua benua itu, ucap dari sang permaisuri. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih kepada permaisuri karena telah mengambil tindakan pencegahan seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Terus, mengapa kamu masih ada di sini? Apakah kamu sekarang ingin menerima tawaranku sebelumnya? Tanya dari sang permaisuri lagi. Tidak permaisuri. Ada satu hal lagi yang harus Anda lakukan untukku. Tapi ini sangat rahasia. Sang permaisuri lalu melambaikan tangannya. Dan auranya menyelimuti tempat itu. Sehingga tidak ada yang bisa melihat dan mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Bisakah permaisuri memastikan bahwa tidak ada mata-mata yang bisa menembus alam dewa kuno ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Oh, maksudmu kamu khawatir kalau misalkan ada seseorang dari istana surgawi yang bisa menyusup ke alam dewa kuno ini? Tanya dari permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Buktinya, istana surgawi tahu tentang keberadaanku, bukan? Bagaimana kamu bisa tahu kalau di sini ada mata-mata? Tanya dari sang permaisuri lagi. Apakah permaisuri masih ingat bahwa aku telah mengambil tubuh salah satu dari Raja Roh? Aku mengetahuinya dari Kuizun, ucap dari Xiaoyan. Apa? Apakah itu bisa dipastikan kebenarannya? Tanya dari sang permaisuri. Jadi sang permaisuri juga tahu tentang ini? Tanya dari Xiaoyan. Hah? Ada 5 orang yang aku curigai sebenarnya, tetapi aku belum mendapatkan bukti yang pasti. Lagi pula, jika terbukti pun, aku belum tentu bisa menyingkirkan mata-mata itu, ucap dari sang permaisuri. Lah, kenapa? Tanya dari Xiaoyan lagi. Alam dewa kuno memiliki mata-mata di istana surgawi, dan begitu juga sebaliknya. Faktanya, kedua belah pihak memang telah mengetahui hal-hal semacam ini. Tidak hanya, begini saja, setidaknya hingga sekarang, mata-mata ini tidak bisa menyentuh rahasia inti dari keduanya, ucap dari sang permaisuri. Karena Anda juga mempunyai mata-mata di sana. Jadi, aku rasa ini tidak akan menjadi masalah. Dan kita bisa mempermainkan mereka semua, ucap dari Xiaoyan. Sang permaisuri pun lalu mengangguk dan memilih untuk menuruti Xiaoyan saja kali ini. Tidak lama kemudian, semua orang dari alam dewa kuno lalu berkumpul. Dan Xiaoyan mengepalkan tinjunya kepada mereka. Semuanya, selamat tinggal. Sepertinya aku akan pergi hari ini, ucap dari Xiaoyan. Semua orang dari alam dewa kuno juga mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan ini. Tetapi, mungkin semua orang ini tidak tahu Xiaoyan akan pergi kemana. Saat ini, sudah ada 5 kapal yang terlihat sama.
Xiaoyan lalu berbalik dan menginjak salah satu kapal itu. Dan kemudian di bawah tatapan semua orang, 5 kapal itu pun perlahan terangkat ke udara. Dan kemudian ada 5 garis panjang yang melesat ke arah langit. Semua orang itu tidak ada yang tahu Xiaoyan akan pergi kemana kali ini. Termasuk permaisuri. Dia tidak pernah mengungkapkan hal ini sedikit pun kepada orang-orang yang ada di alam dewa kuno ini. Bahkan sang permaisuri juga hanya tahu bahwa Xiaoyan mungkin akan pergi ke dunia tanpa batas. Tetapi permaisuri tidak tahu dunia tanpa batas yang mana yang akan Xiaoyan tuju pertama kali. Yang mulia, mengapa Anda tidak menggunakan 5 kapal ini ketika Xiaoyan hanya pergi sendirian saja? Oh ya, mengapa Anda menggunakan 5 kapal? Padahal Xiaoyan itu hanya sendirian, tanya dari Rancang sambil sedikit bingung. Kamu mau tahu? Nanti kamu akan mengetahuinya sendiri, ucap dari sang permaisuri. Mata semua orang pun beralih ke arah permaisuri, dan mereka semua merasa sangat penasaran. Tetapi memang semuanya melihat ke arah permaisuri dan mengangkat bahu mereka. Terlihat mereka bingung. Iya, kenapa Xiaoyan ini pergi dengan menggunakan 5 kapal, padahal Xiaoyan ini cuma sendirian. Aku juga sangat ingin tahu kenapa dia melakukan itu, tetapi dia tidak mengatakannya, ucap dari sang permaisuri. Jadi ini semua adalah keinginan Xiaoyan. Jadi sepertinya adikku ini memiliki rencananya sendiri. Ya, apa boleh buat, karena ini adalah kemauannya sendiri. Semua orang pun hanya bisa penasaran dengan jawaban kenapa Xiaoyan ini pergi menggunakan 5 kapal. Dan mereka hanya bisa menatap ke arah permaisuri tanpa daya saja. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bagi yang udah nonton live mungkin tahu ya. Nanti mungkin akan ada penyerangan yang mungkin ini adalah isu atau pengalihan isu. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bukannya gue misalkan ini mau dikurang-kurangin durasinya ya cuy. Cuman baru direkap segini. Gue sebenarnya pengen upload banyak tapi waktunya mepet banget. Bentar lagi gue akan live. Jadi ya nantilah durasinya gue tambahin pas di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan jangan lupa untuk yang penasaran sama alur cerita ini dan pengen ngebut banget, pengen cepet-cepet selesai tapi ya dengan seadanya, jangan lupa nonton live dan mampir ke live gua jam 20.00 ya WIB. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.